Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terakhir ya dari mekanika fluida satu atau hidrolika satu ya. Yang kemarin karena banyak tugas ya dari saya terutama untuk akreditasi eh, sehingga eh, saya digantikan oleh Bu Sarah ya. Nah, untuk kali ini akan saya sampaikan materi terakhir ya tentang peluap dan sekaligus alat ukur serta kisi-kisi ya yang nanti untuk ujian minggu depan ya. Mulai minggu depan ya. Tapi kalau tidak salah 23 ya masih 2 minggu lagi untuk ini untuk harinya ujian hidrolika satu. Ya. Baik, saya akan share screen. Ya. Jadi eh, sebenarnya untuk alat ukur debit ya di dalam eh, mekanika fluida ya atau hidrolika, pengukuran yang paling sering ya paling diperlukan yaitu debit ya, debit aliran dan ketinggian aliran ya, ketinggian aliran, debit aliran itu yang eh, paling diperlukan ya. Nah, kalau ketinggian aliran itu kita sudah menganalisis dengan menggunakan eh, ini ya rumus Bernoulli ya, rumus Bernoulli. Kalau mengenai eh, debit ya, debit hukum debit itu kita sudah eh, pelajari pada hukum kontinuitas ya, bahwa debit aliran itu stabil ya. A1 V1 sama dengan A2 V2 ya. Kemudian elevasi aliran ya. Ini kita misalnya dari titik A ke titik B eh, seberapa elevasi aliran atau seberapa tinggi tekanan hidrolik ya. Nah, itu dengan Bernoulli ya. Baik itu untuk saluran tertutup maupun untuk saluran terbuka. Di kalau di pipa itu kan kita eh, mempelajari tekanan hidrolik ya. Nah, tekanan hidrolik itu sebenarnya adalah identik dengan ketinggian air ya. Nah, tekanan hidroliknya berapa? Setelah dibagi rho kali G ya, rho kali G, maka akan ketemu ketinggian air ya. Jadi prinsipnya itu jadi ketinggian air bisa didapat dari rumus Bernoulli ya. Nah, nanti apa untuk analisis lebih detail ya mengenai perpipaan apa mengenai eh, saluran terbuka ya nanti eh,
Ya maaf, ini listrik mati tadi. Ah, apa, sesaat berhenti. Jadi nanti untuk lebih detail ya, terkait dengan tekanan hidrolik, ketinggian air, itu ada software ya yang biasa dipakai untuk perpipaan maupun untuk saluran terbuka. Ya, yang paling sering untuk perpipaan yaitu EPANET. Ya. Kemudian yang paling sering untuk saluran terbuka itu EKRAS. Ya. Nah, meskipun nanti ada software-software yang lain yang sering juga spesifik ya, tapi yang paling sering digunakan dan mahasiswa yang ada di eh, konsentrasi air supaya nanti bisa memahami itu. Ya. Nah, insya Allah semester depan nanti saya juga dibantu Bu Sarah untuk eh, mempelajari aplikasi dengan menggunakan software tersebut ya. Baik ya, jadi apa tadi saya sampaikan mengenai debit aliran ya dengan menggunakan eh, peluap ya. Dengan menggunakan rumus peluap itu bisa digunakan sekaligus untuk debit alat ukur ya, alat ukur debit ya. Baik, nanti ujiannya juga tidak jauh dari ini ya. Jadi nanti ada persamaan kontinuitas dengan Bernoulli, aliran melalui lubang dan aliran melalui peluap yang sekaligus juga alat ukur debit ya. Baik, untuk lubang saya kira sudah dipelajari ya minggu sebelumnya dan untuk peluap ini kita pelajari sekaligus peluap ini adalah analisis untuk menghitung debit aliran. Nah, kalau ilustrasinya ya ini adalah lubang ya. Yang A adalah lubang. Nah, kalau airnya itu tidak penuh ya, tidak menutup seluruh lubang, nah itu artinya dia peluap ya, peluap. Jadi ada ini ya, ya ada ini maupun tidak itu sama saja ya. Jadi dia fungsinya peluap ya, meluap. Nah ini peluap ini sebenarnya sangat penting ya, sangat penting. Kalau kita mau menghitung air yang ada di ini ya, di mana eh, bendung ya, bendung dia bendung itu kan untuk menaikkan air. Nah setelah ketinggian bendung maka air itu akan melimpas di atas bendung ya. Nah air yang melimpah di atas bendung itu eh, apa rumus untuk analisisnya yang menggunakan peluap ya. Nah, demikian pula ini juga yang menjadi riset saya yaitu spillway ya. Spillway. Spillway itu pelimpah ya. Pelimpah itu juga rumusnya menggunakan peluap. Misalnya pada waduk, waduk itu kan untuk menyimpan air ya. Tapi menyimpan air waduk itu dibatasi oleh ketinggian. Nah, yang membatasi ketinggian air di waduk adalah peluap. Ya. Jadi pada misalnya Kedung Ombo itu eh, elevasi tertingginya yaitu 90 meter ya, plus 90. Nah, supaya bisa menjaga plus 90, maka ada peluap ya, yang ada di sisi kanan ya kalau di Kedung Ombo. Di beberapa bangunan waduk itu ada yang sisi kiri dan sisi kanan dan mesti ya. Tapi dia ada peluap untuk mengendalikan elevasi air ya. Tidak waduknya, tidak bendungnya ya. Kalau bendungnya bahaya itu kalau bendung air melewati bendungnya ya.
Nanti yang boleh dilewati air adalah peluap, ya, peluapnya atau pelimpahnya. Jadi, pada ketinggian 90 peluapnya maka air akan melimpah, gitu ya. Nah, sehingga air tidak tinggi ya, karena waduk itu kan ketinggiannya perlu dibatasi ya. Kalau tidak nanti banyak area di genangan waduk yang tenggelam gitu ya. Nah, harus dibatasi sesuai kesepakatan ya. Pemerintah pun juga akan membebaskan tanah yang tergenang oleh air. Nah, kalau foto tentang peluap mungkin saya bisa sampaikan ini sekilas saja. Ya, ini ada di slide saya di nomor 6 atau 7 ya. Nah, ini yang bagian awal ini. Nah, ini contoh dari peluang ya. Jadi eh, dia meluapkan air di bendung. Kalau ini bendung ya, kalau bendungan kan dia eh, untuk menampung air. Kalau ini yang ditampung ya hanya yang ada di sungainya saja. Jadi sehingga dia lebih berfungsi untuk menaikkan air. Ya. Menaikkan air tapi tidak menyimpan air ya. Ya ada yang disimpan tapi sebatas eh, lebar sungai. Ya, kalau waduk itu dia akan sangat luas, ya, sangat luas genangan airnya. Oke. Nah ini ya, oke ya ini peluapnya. Sebentar ini saya coba hidupkan.
Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya. Di ini peluap ya. Kemudian peluap ini juga nanti kita ada ini ya, ada peluap, praktikum peluap ya. Praktikum peluap ya sekaligus juga alat ukur yang ada di ini ya di laboratorium hidrolika ya. Di laboratorium hidrolika itu kita memiliki peluap ya yang bentuknya ada Thomson itu yang segitiga, kemudian juga ada peluap yang ambang tipis maupun ambang lebar ya. Nah, ambang tipis dan ambang lebar dari peluap itu ditentukan oleh lebarnya peluap ya. Nah, nah, ini ya. Ini memang mestinya ini ada eh, ya, jadi rumusnya ada di sini ya. Dia dianggap ambang tipis itu kalau ketebalan ini ya, ketebalan dari peluapnya itu kurang dari 0,5 dari ketinggian air ya. Kalau dia ada transisi juga ya. Kalau antara 0,5 sampai 0,66 ini transisi ya, transisi. Kalau lebih dari 0,66 H, maka dia eh, ketebalannya ini kalau lebih dari 0,66 H, maka dia disebut dengan ambang lebar ya. Nah, kalau ambang lebar ini nanti dia akan rumusnya eh, ada 2 H. Kalau yang ambang tipis rumusnya hanya 1 H. Nah, yang di kampus itu ada ambang tipis yang ada 2 ya, kemudian ada 1 yang ambang lebar. Nah, nanti pada saat praktikum kita bisa melihatnya. Nah, karena pengukuran debit dengan menggunakan peluap ini lebih simple ya. Kita cukup mengetahui ketinggian air saja. Ya. Nah, biasanya tinggi peluap itu kan sudah diketahui untuk tiap-tiap ini ya lokasi atau bisa saja ini alat ukurnya ya meternya itu menempatkan nol itu eh, pada ini ya dia menempatkan ini ya. Jadi dia menempatkan nol nol itu dari ini ya dari eh, muka peluapnya ya muka peluapnya dia nolkan sehingga nanti pembacaan dari Pascal atau ketinggian air itu ketinggian air real yang ada di atas peluap. Nah, setelah kita mengetahui ketinggian, kemudian lebarnya itu juga lebar dari peluap kita ketahui, maka kita bisa menghitung debit yang mengalir melalui peluap tersebut ya. Nah, meskipun ini pendekatannya artinya akurasinya ya, akurasinya ini perlu dikalibrasi ya setiap saat karena ada koefisien ya yang mengalihkan itu. Nah, koefisien ini secara umum itu ada standarnya, tetapi untuk tiap-tiap bangunan itu kadang kekasarannya
berbeda-beda materialnya sehingga perlu dikalibrasi. Ya. Nah, khususnya untuk mendapatkan koefisien. Ya. Koefisien. Kalau rumus generalnya sama, tapi koefisien dari eh, apa ini jenis peluapnya berbeda-beda. Ya. Oke, ini pemahaman mengenai ambang tipis dan ambang lebar yang ditentukan oleh eh, ketebalan dari peluapnya. Ya. Kurang dari 0,5 ambang tipis, lebih dari 0,66 H ambang lebar. Di antaranya itu transisi. Nah, peluap itu bisa dalam satu saluran ini penuh ya, penuh semuanya diluapkan. Ini khususnya untuk bendung ya. Untuk bendung itu sering seluruhnya diluapkan. Kecuali bendungnya memiliki pintu juga ya, pintu yang disebut dengan pintu penguras. Ya, misalnya bendung itu memiliki pintu penguras ya. Nah, setelah itu ya fungsi peluap. Nah, kemudian juga ada yang tidak full, tapi di bagian sebagian aja di tengah ya, misalnya 0,5 dari ini ya, dari lebar saluran secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian ini ada rumusan ya untuk peluap. Nah, ini rumus untuk yang sering digunakan adalah ini ya. Nah, tapi kalau ada ya, jadi dia ini setelah setelah airnya itu meluap terjun, maka air itu pada elevasi yang rendah, ya, lebih rendah daripada permukaan peluap ya. Tapi kalau airnya itu lebih dari eh, lebih tinggi pada permukaan peluap, maka kita perlu menganalisis H1 dan H2. Ya, kalau dia lebih rendah dihilir, dihilir maka kita cukup menggunakan parameter H1 untuk analisisnya. Nah, jenis peluap ini sepertinya semuanya ada nih di di kampus kita ya. Nanti kalau pas praktikum ada ya. Yang pertama yang Thomson itu di awal saluran itu ada eh, satu alat ukur yang bentuknya segitiga ya, yang gitu kita sebut dengan alat ukur Thomson ya. Nah, seberapa tinggi air yang melewati eh, segitiga ini itu bisa diketahui debitnya ya. Kemudian segi 4 ya mau ya, dua per tiga
Ya baik ya, tadi eh, putus jaringannya. Ya, ya, kemudian ini rumusnya tadi ya. Kalau tinggi dari air yang ada di hilir, ya, air yang ada di hilir itu lebih tinggi daripada eh, peluapnya, maka kita perlu menggunakan eh, rumus HA ya. HA. Nah, ini rumusnya dipahami ya. Jadi ada CD adalah koefisien dari eh, peluapnya, B lebar dari peluapnya, H ketinggian air dari ini dari eh, permukaan peluap ke tinggi air di hulu ya. Nah, kemudian yang HA yaitu eh, ketinggian air di hilir eh, dengan berdasar atau dari ketinggian peluapnya ya. Tapi kalau tidak ada kalau airnya itu lebih rendah di hilir daripada eh, daripada peluapnya, kita hanya menggunakan rumus yang ada di atas ini ya. Nah, untuk apa ini? eh untuk Thomson ya, untuk Thomson ini rumus umumnya ini ya, Q sama 8 per 15 CD tadi ya, CD adalah koefisiennya, kemudian tangen alfa, alfanya ini, dan 2GH, nah, H adalah ketinggian eh, dari ujung segitiga sampai ketinggian airnya. Ya. Nah, kalau apa alfanya itu 90 derajat ya, CD-nya di kisaran 0,6 maka eh, debit yang debit yang mengalir ya, melalui eh, pintu segitiga ini adalah 1,417 H pangkat 5 per 2. Tapi kalau enggak ya kita menggunakan rumus ini ya yang di atas ini. Jadi kalau enggak ya kita menggunakan aus. Ini ya, waduh, ini enggak jelas namanya. Ya, ya. Jadi kalau eh, rumus umumnya ya kita menggunakan ini. Ini hanya bila sudutnya 90 derajat ya, maka rumusnya lebih lebih sederhana ya setelah kita masukkan. Nah, ini untuk rumus bila pintunya berbentuk trapesium ya.
Nah, trapesium memiliki B, kemudian dia juga sama memiliki alfa satu dan alfa 2. Ya, B ini tadi ya, panjang atau lebar dari atau panjang peluapnya ya, boleh katakan panjang peluapnya yang biasanya sama dengan lebar sungai ya, panjang peluap itu lebih kurang sama dengan lebar sungai. Nah, ini untuk yang peluap terendam tadi ya, yang terendam ada H1 dan H2. Ya. Nah, ini rumusnya beda. Nah, ini kalau case-nya yang terendam ya, yang terendam antara eh, pelimpahnya itu terendam, ya. Atau peluapnya terendam. Ini contoh panjang peluap dengan panjang ya ini. Nah, kemudian segi 4 apabila koefisiennya ini berapakah tinggi peluapan ya. Kalau ini dibalik saja ya. Nah, jadi biasanya kita suruh menghitung debit, tapi ini kita menghitung tinggi peluapnya ya. Ya, tinggal kita tetap menggunakan rumus generalnya ya untuk peluap yaitu ini ya. Nah, ini rumus general peluapnya. Nah, yang kita cari kan ini apa eh, ketinggian ya, yang kita cari. Ya. Nah, ini diketahui debitnya 1, kemudian kita mencari terdapat H 0,775. Ya, ini artinya apa? Artinya dengan debit yang kita perlukan ya untuk satu daerah ini irigasi. Nah, ini kita bisa eh, hitung ketinggiannya ya. Kita bisa menghitung debit, kemudian kita analisis berapa ketinggian air di atas peluang. Ya. Nah, tapi bisa juga dibalik. Ya. Nah, kita pengen debit sekian, berapa tinggi air di hulu ya kayak ini ya. Nah, kita sudah mengetahui ya, dari satu saluran. Nah, atau kita menghendaki berapa ya untuk dialirkan. Kalau kita menghendaki berapa yang dialirkan, maka kita memvariasi ketinggian saja, ya, ketinggian. Nah, jadi berbanding lurus ya ini, ya, semakin besar debit, semakin diperlukan ketinggian air yang besar ya, lebih besar. Ya ini key yang didapat ya. Nah, ini kalau yang praktis ini ya praktis sudah diketahui CD-nya sudah diketahui apa, langsung hanya ya hanya maka langsung bisa kita hitung. Ya baik kemudian ya, ini sudah.
Oke ya, jadi itu untuk bab yang berikutnya saya kira hampir identik. Ya, untuk memperkaya referensi saja. Ya, untuk memperkaya referensi, eh, maka eh, bisa dibaca-baca ya. Nah, tapi intinya materi yang saya sampaikan terakhir ini adalah materi tentang peluang yang juga berfungsi untuk mengukur debit aliran. Ya. Jadi itu ada yang mau ditanyakan? Belum saya menyampaikan ini ya, kisi-kisi ya atau apa yang diujikan. Ya baik, jadi untuk soal ujian ya, UAS itu eh, saya ujian nanti terbuka ya, apa, open book ya, open book ya, boleh melihat buku. Kemudian apa soalnya adalah yang sudah diajarkan, tapi saya lebih banyak nanti ke analisis perhitungan ya. Yang pertama yang terkait ini menjadi satu kesatuan soal antara kontinuitas dan persamaan Bernoulli ya. Nah, kalau persamaan kontinuitas itu intinya adalah eh, mencari debit ya, mencari debit, kecepatan dari debit dan kecepatan aliran. Ya, kemudian untuk Bernoulli ini adalah yang ke arah tekanan ya, tekanan hidrolik. Oke, kemudian yang kedua yaitu aliran melalui lubang ya. Nanti ada soal yang simpel aja, tapi jangan lupa nanti di sketch ya, digambar ya. Maksud dari soalnya itu digambar biar lebih jelas, di sketch, kemudian baru dihitung. Nah, rumus-rumus apa yang ada di aliran melalui lubang, silakan dipelajari dulu ya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sarah untuk apa eh, ujiannya nanti menggunakan rumus-rumus yang ada tadi ya. Dan juga kemarin sempat dikasih soal ya sehingga bisa lebih mudah kalau kemarin dikerjakan untuk menyelesaikan nanti ujiannya. Ya. Kemudian soal ketiga ya dari yang nanti akan diujikan adalah bagaimana eh, mendapatkan ini ya parameter pada pada peluap ya, pada peluap tipis atau ambang ya, peluap dengan ambang tipis atau ambang lebar. Nah, untuk ujian nanti saya lebih akan menyampaikan ke yang ambang tipis saja ya, ambang tipis saja ya, ambang lebar relatif lebih kompleks. Tapi nanti saya pesankan supaya dua-duanya dipahami juga ya, bagaimana menghitungnya pada saat nanti praktikum mekanika fluida atau hidrolika. Oke ya, jadi itu materi dari saya yang pada semester ini dibantu oleh Bu Sarah ya. Kemudian ujiannya tadi sudah saya sampaikan, yaitu satu rangkaian apa soal terkait kontinuitas dan persamaan Bernoulli, kemudian aliran melalui lubang dan aliran melalui peluap ya, yang sekaligus juga menjadi alat ukur debit. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Oke ya, jadi eh, saya cukupkan sekian untuk kuliah mekanika fluida.
Nanti silakan kalau temennya nanti ada yang bertanya terkait dengan materi dan ini ya dan kisi-kisi ya. Nah, silakan saling info saja karena sebenarnya untuk kuliah malam ini sudah saya share di ini ya di SIM ya baik itu A, B maupun C ya juga ada yang sudah WA saja juga ya bahwa ini untuk yang terakhir ini gabungan dari kelas A, B dan C. Baik, kita akhiri untuk kuliah malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.